Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas ilmu pemerintahan 3C Universitas Singapura Bangsa 2020. Hari ini kami melakukan observasi di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat untuk memenuhi tugas manajemen pemerintahan. Saya sebagai ketua kelompok, Siti Hairia, dan berikut anggota kelompok kami. Saya Medina Yazidi. Saya Rahma Siti Aisyah. Saya Sriulan Febriani dan kedua teman kami yang berhalangan hadir yaitu Syahirul Alim dan Ruth Purba. Selanjutnya kami akan mewawancarai beberapa narasumber dari Kelurahan Petamburan. Sekarang kami berada tepat di Kelurahan Petamburan dan kami akan melakukan wawancara kepada Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 manajemen bertugas ingin melakukan observasi di lingkungan Kelurahan Petamburan ini, Pak. Saya izin mewawancarai Bapak sebagai narasumber. Sebelumnya Bapak siapa, Mama? Setianto, Kelurahan Petamburan. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Pak menjabat di sini? Saya dari Januari 2020, jadi 9 bulan. Jadi pembangunan sih terus berjalan ya. Kalau dikatakan masih kurang ya kita terus membangun gitu kan. Kapasitas pembangunan itu kalau kita kan ya provinsi ya, bukan desa. Jadi kita kelurahan. Nah, kelurahan itu kita lintas sektor gitu. Jadi kalau penganggaran pembangunan itu sendiri di kelurahan itu tidak ada. Nah, itu kalau penganggaran. Kalau desa itu kan ada dana desa gitu. Tapi kalau kami untuk operasional. Nah, kemudian juga untuk pengadaan pendukung perbaikan sarana prasarana operasional kegiatan. Kita punya PPSU 53, punya PPSU 53 yang tentunya harus didukung oleh sarana prasarana. Itu bekerjanya menangani sarana prasarana ya, saluran, kebersihan, nah itu. Tapi kalau pembangunan fisik kita tidak ada. Wilayah kita ini kan Petamburan ini termasuk daerah cekungan. Nah, kita yang menjadi masalah itu ya genangan atau banjir ya. Hampir setiap hujan dengan intensitas yang tinggi. Nah, di depan kantor kita ini pasti ada genangan. Hujan setengah jam aja itu sudah ada genangan. Nah, ini yang saat ini sedang intens dari pemerintah, baik itu tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, maupun tingkat kota dan dinas. Ini kami berupaya untuk meminimalisir genangan yang sering terjadi itu. Nah, ya, kalau kami pelaksananya PPSU dengan upaya selalu membersihkan saluran, kemudian dibantu oleh Dinas Sumber Daya Air dari kecamatan itu untuk pengurasan lumpurnya. Nah, kalau PPSU kan sampah tiap hari. Nah, kemudian rencana ini penambahan pompa dari Dinas Sumber Daya Air. Ini pompa kita ada di pinggir kali BKB. Nah, sekarang ini ada 3 pompa, akan ditambah 1 lagi. Itu sedang proses pengadaannya. Itu sektor dari sumber daya air. Penganggarannya di sana, di Sudin Sumber Daya Air. Jadi itu yang pembangunan yang sedang berjalan itu yang sumber pompa air itu ya Pak? Iya, pompa. Rumah pompanya sudah ada, tapi penambahan pompa yang akan dilaksanakan untuk mendukung 3 pompa yang ada biar lebih bekerja secara maksimal. Karena pompa kita ini kalau hanya 3, yang 1 juga kecil gitu. Kalau itu harus gantian. Nah, kalau 3 pergantiannya itu bisa simultan sehingga bisa terus pompa ketika ada genangan, itu bisa bekerja terus, nggak panas, itu gantian. Itu 2 bekerja, 1 istirahat gitu. Nah, kalau sekarang ini kan gantian hanya 2 gitu. Kalau yang 1 kan kecil. Jadi kalau masyarakat itu ya, masyarakat kita itu hanya ya kita melibatkannya di dalam upaya-upaya kebersihan gitu. Nah, kemudian dari stakeholder lain ya misalnya ada CSR gitu, sejauh ini juga itu biasanya di ini yang tidak fisik, tapi pembangunan sumber daya manusia biasanya itu ada juga dari Indonesia Power, itu
sedang ini pertanian kota itu di RT 1 RW 1 itu kelompok tani mandiri Indah Tani. Nah, itu membantu dalam upaya pembibitan benih, nah, pembibitan tanaman. Nah, kalau terkait dengan penanganan banjir ini ya sumber daya air yang ini sektor dari Sudin Sumber Daya Air untuk pengadaan pompanya, kemudian pengurasan lumpur ya, itu di saluran PHB, saluran penghubung itu dari sumber daya air. Jadi kalau kami pengawasan di kami ini ya sebagai kewilayahan monitor, hanya sebatas monitor terkait dengan pelaksanaan kegiatan, misalnya seperti sekarang ini dari sumber daya air juga ada pengurasan lumpur, kami memonitor dan memberikan informasi kepada masyarakat yang akan lokasinya akan dikerjakan sehingga tidak mengganggu pekerjaan dari petugas. Gitu. Nah, kemudian kalau dari pemasangan pompa karena belum ya, gitu. Nah itu dari sisi pelaksanaannya. Kalau dari sisi proses penganggaran dan pelaksanaan penganggaran itu sendiri, pengawasannya itu di inspektorat. Tentunya ada tim teknisnya juga, tim pengawasnya dari sumber daya air inspektorat. Itu terkait juga pelaporan keuangannya. Gitu. Tapi kalau kami di lapangan ya hanya pengawasan secara fisik yang saat pelaksanaan membantu pengamanan sehingga tidak ada gangguan-gangguan dari pihak-pihak tertentu. Paling kami seperti itu. Jadi setiap minggu terkait saat ini nih terkait dengan awal musim hujan ini setiap minggu di tingkat kota dilakukan evaluasi. Kami setiap hari Senin itu rapat terbatas, nah itu melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kewilayahan gitu dari beberapa kelurahan gitu. Nah, kalau kami di Petamburan ya yang sedang ini itu ya penanganan genangan di sekitar BKB Banjir Kanal Barat ini, di sekitar rumah pompa, termasuk ada penambalan juga dari sumber daya air, penambalan tanggul gitu. Nah itu yang sedang ini. Nah evaluasinya tentunya sejauh mana pelaksanaan rencana dengan pelaksanaannya gitu, mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum gitu. Nah terus teknisnya, secara teknis apakah dari pelaksanaan itu ada perubahan yang berarti gitu. Nah ini bisa terlihat dari kalau ada hujan, ada ini gitu, ada pengurangan atau tidak tingkat genangan gitu saat ini. Nah itu seperti itu. Jadi pada dasarnya masyarakat kita juga menginginkan wilayah kita ini bisa terbebas dari permasalahan genangan gitu. Nah harapannya kita dituntut untuk bisa bagaimana wilayah kita ini bebas dari genangan, tapi kondisi wilayah kita yang berada di cekungan, masyarakat cukup menyadari itu gitu, bahwa kami terdapat kekurangan ya gitu, tapi juga karena terbentur kondisi wilayah juga. Nah kemudian terkait dengan kepedulian nih, ini yang juga sangat diperlukan. Nah ini masyarakat kita masih perlu terus dilakukan pembinaan terkait dengan sampah. Sampah kita, warga kita masih membuang sampahnya sebagian itu di saluran. Nah ini kalau hujan kita, PPSU kita ini selalu membersihkan, tapi ada lagi gitu. Karena ya jumlah penduduk yang sangat padat di Petamburan, jadi agak sulit juga. Apalagi mungkin banyak pendatang ya yang di sini hanya ngontrak, hanya kos gitu. Nah itu kurang peduli terhadap lingkungan. Nah itu mungkin yang terkait dengan respon ini. Nah kalau dengan adanya pembangunan ya lembaga-lembaga yang ada seperti LMK, RT, RW, mereka sangat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan
istilahnya tidak ada gangguan terhadap proses pekerjaan. Kalau terkait dengan pekerjaan fisik, sebenarnya tidak ada. Bagi petugas kami tidak ada seperti biasa, hanya ya mungkin ya sama seperti kita, petugas lapangan ya, itu mungkin di dalam petugas ada hal ini ya dibuka kadang gitu. Tapi jarak itu sudah biasa untuk petugas lapangan. Nah, intinya tidak ada masalah dengan pekerjaan di lapangan, baik itu untuk PPS kami maupun dari sumber daya air. Tidak ada pekerjaan yang ditunda terkait dengan pandemi. Jadi bersama masyarakat kita perbaiki lingkungan. Terima kasih ya Pak sudah bersedia menjadi narasumber kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga wawancara kali ini dapat menjadi ilmu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengucapkan terima kasih Ya, Pak. Mendapatkan kepercayaan dari lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan penelitian di wilayah Petamburan. Mungkin ada hal-hal yang tidak dapat kami sampaikan atau ada yang informasi yang belum ini, yang mungkin bisa komunikasi lebih lanjut, dan ya hanya sebatas ini yang kami ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mewawancarai Pak Lurah, kami akan mewawancarai masyarakat yang ada di Kelurahan Petamburan. Kami dari mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, izin untuk wawancara Bapak ya. Iya. Udah berapa lama Pak tinggal di daerah Petamburan? Kerja di sini. Tinggalnya? Oh, tinggalnya mah di Parung Panjang. Oh, tapi kerjanya di Kerja di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kecamatan di Jakarta Pusat. Beda-beda kerjanya. Ini mah kebagiannya di Petamburan. Kadang-kadang ada Pak, masyarakat banjir, intinya banjir. Iya. Kan kalau kita mah kalau nanganin banjir kan dari dulu juga ada. Cuman kita ngurangin lumpur doang gitu. Kalau banjir kita nggak bisa ngatasin, kadang-kadang cuman dari saluran kecil gitu, kalau memang enggak gitu. Itu aja ya Pak? Ya. Oh ya. Terus di tempat di Petamburan ini emang lama atau baru? Lama, iya baru. Kemarin dari Parura. Ini mah ajuan, jadinya ajuan doang. Parura, ya. Kalau misalkan ada ajuan, di mana misalkan di Benhil, ya kita di Benhil. Oh, tergantung ajuan. Tergantung ajuannya iya. Di masyarakat gitu memang kayak gitu. Bapak ngelakuin apa di sini? Ngebersihin lumpur, nguras. Bersihin lumpur, nguras itu. Itu aja. Iya. Petamburan. Kinerjanya Iya. bagus ya, kalau sekarang bagus Mbak. Oh, Jadi benar-benar mengetahui yang kerja gitulah. iya. Iya. Dikontrol bener-bener. Dikontrol benar-benar. Kontrol gitu. Jadi penghasilan kita sehari-hari dikontrol sama Pak Lurah. Oh iya. Hasilnya berapa gitu. Lebih peduli mungkin ya. Yang mungkin Iya. peduli sama kita. Masyarakat di sini apa? Kesejahteraannya Kesejahteraannya supaya kedepannya nggak ada banjir lagi. Oh iya. mengurangi. Iya. Dampaknya. Supaya nggak terulang gitu ya. Nah, Ya, nggak terulang terulang lagi lagi. gitu. Ya. Karena Baik. cuman kerja seadanya lah gitu. Semampunya. Udah ya Pak? Ya, ya. Udah. Terima kasih Pak. Kami membagikan masker kepada narasumber kami sebagai rasa berterima kasih karena telah memberikan informasi untuk wawancara kali ini.